Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida waj'alna minas sholihin. Teman-teman sekalian, mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker FMIPA UII Angkatan 39. Pada kesempatan kali ini, kita semua beruntung sekali karena bisa dibersamai oleh Ibu Dr. Emi Zulaifah. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII. Dan sehari-hari beliau adalah dosen di Prodi Psikologi FPSP UII. Apa kabar, Bu Emi? Alhamdulillah, baik sekali. Ya, gitu. Oke. Ya, Bu Emi ini karena Bu Emi dari psikologi dan juga semester depan atau pembelajaran di angkatan 39 ini kan masih daring ya, masih online. Nah, ini kan sepertinya teman-teman mahasiswa ini butuh banyak pencerahan nih dari Bu Emi terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan mental selama kuliah daring. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atau kami tanyakan kepada Bu Emi, yaitu mungkin yang pertama ini, Bu Emi. Gimana sih caranya menumbuhkan adanya kesadaran terkait dengan problem kesehatan mental, baik itu kepada mahasiswa, keluarga, maupun pihak kampus, Bu. Baik, mahasiswa, keluarga, dan pihak kampus ya tentang kesadaran kesehatan mental. Saya akan coba menjawab ini Pak Subhi sependek yang saya belajar tentangnya. Jadi kalau kita bicara soal kesadaran, Pak Ustadz Subhi, itu berarti kan kita mesti memulainya dari konsep dulu. Ilmu ya, jadi bangunan konsepnya itu seperti apa terkait kesehatan mental ini gitu. Kalau bahasa agama kita tasawurnya seperti apa gitu ya kesehatan mental. Nah, sementara definisi yang berkembang ya Pak Subhi mau definisi klasik Islam atau definisi yang beredar sekarang? Yang gampang diterima teman-teman mahasiswa aja. Apa gitu? Baik, itu soalnya trik. Definisi yang berkembang sekarang itu ternyata sejarahnya dimulai dari masa klasik Islam dulu. Para ulama Islam, menarik sekali ya. Jadi pemahaman kita tentang kesehatan mental itu sudah diawali lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh ulama-ulama Muslim. Ya, cendekiawan Muslim masa itu antara lain oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Semoga Allah merahmati beliau. Nah ini, jadi kan kata kunci kalau ada sehat mental berarti kan ada ketidaksehatan, gitu ya, ada gangguan mental. Kata kunci dari gangguan itu ternyata kalau ada ini tindakan atau perasaan atau pikiran yang itu berlebihan, Pak Sufi, berlebihan. Mungkin kata kuncinya kalau di sini kayak fujur, berlebihan gitu ya, kebanyakan. Nah, kalau ada rasa takut berlebihan, takut itu wajar kan? Wajar nggak kita punya rasa takut ya? Tapi kalau berlebihan nanti jadi masalah gitu. Nah ini jadi menimbulkan gangguan kecemasan, mulai tidak rasional dan seterusnya. Sedih. Ada nggak rasa sedih pada kita? Ini baru menyangkut perasaan loh Pak Sufi. Sedih, oh ada gitu ya. Ada kejadian-kejadian yang itu membuat kita sedih. Tapi sedih ketika dia berlebihan, maka dia kemudian bisa memicu terjadinya depresi. Ya, depresi itu jadi putus asa, tidak punya harapan, tidak berdaya. Ini gejala-gejalanya gitu. Lalu marah kita marah enggak? Ada nggak perasaan marah? Bukan kita marah, nggak ada. Mungkin sesuatu yang
bagi kita ini susah, saya pahami gitu ya, menjengkelkan gitu ya, itu bikin marah, tapi marah yang berlebihan jadi agresif gitu. Nah, yang terakhir ini baru menyangkut sisi emosi, psikologis emosi gitu ya, ragu yang ada kata was-was kan kalau dalam kosakatanya orang Muslim, was-was. Kalau berlebihan jadi mengganggu obsesif kompulsif, was-was berlebihan. Jangan-jangan tadi belum saya kunci dengan baik. Jangan-jangan diulang. Nah, gangguan-gangguan seperti ini baru yang sisi emosi ya Pak Supri, itu kalau dia sampai kemudian mengganggu keberfungsian kita sehari-hari, nah itu baru kemudian kita disebut punya masalah gangguan mental gitu. Kesehatan mental kita tidak seimbang, terganggu. Nah, kalau mau kembalikan ke kata tadi kesadaran, maka ya ini gejala-gejala tadi diwaspadai pada kita, saya berlebihan enggak. Kalau kemudian sampai saya terganggu keberfungsian saya sehari-hari, harusnya saya belajar tapi saya deprok, enggak sanggup duduk di depan Zoom lagi. Gitu misalnya. Nah, itu mulai itu. Ada. Nah, ini kesadaran itu harus dimulai dengan konsep Pak Sufi. Gitu kira-kira. Nah, pertanyaan saya, apakah kita semua melihat ada hal-hal itu terjadi pada kita sebagai seseorang gitu ya. Kalau itu terjadi, nah itu warning sign istilahnya. Oh, ada masalah nih gitu. I need help. Gitu ya. Nah, ini memang harus disadari Pak Sufi, jangan dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Yeah. Berarti Islam itu sudah sangat menaruh perhatian yang besar, terbukti dengan adanya konsep tadi. Ya, betul. Dan konsepnya itu kalau mau diteruskan ya, Abu Zaid Al-Balkhi menyusunnya dalam sebuah kitab Masalih Al-Abdan wal Anfus. Jadi sustenance of the body and soul, ya, jiwa dan raga. Ini saling berhubungan, bukan sesuatu yang dipisahkan gitu Pak Suwi. Makanya saya tadi bilang ini baru sisi emosi dan psikologis loh. Kalau dari sisi badan, ya kita semua ada rasa sakit, sehat, haus, lapar, memiliki syahwat dan seterusnya ya. Nah, ini kalau ada persoalan sini, lapar berlebihan ya atau kehendak-kehendak yang itu berakar dari syahwat seseorang itu tak terkendalikan, itu jadi masalah semua gitu. Maka ini harus dirawat begitu jiwa dan raga kita. Nih, kira-kira seperti itu garis besar. Lalu yang selanjutnya begini Bu Emi, bagaimana caranya kita mahasiswa terutama ya mengantisipasi kalau misalkan terjadi gangguan kesehatan mental selama kuliah atau pembelajaran daring ini Bu? Ya, antisipasi ya. Pertama tentu saja harus ada edukasi, nggih, Pak Subhi. Karena apa? Dan mungkin para pemirsa sekalian yang akan memirsa klip ini ya nanti. Jadi kalau kita tidak paham, kita nggak akan tahu. Ini tentang diri kita sendiri loh, ya kan? Dinamika perasaan, dinamika badan kita itu yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri yang pertama-tama merasakan. Oleh karena itu sisi antisipatifnya adalah satu dengan memberikan edukasi. Yang diedukasikan apa? Antara lain tadi konsep kesehatan mental, kesejahteraan jiwa gitu ya. Kalau itu sudah dipahami, maka kemudian bisa menjaganya, kan begitu, Pak Subhi ya. Jadi dinamikanya karena manusia ini punya potensi untuk bisa keluar kendali. Dinamikanya adalah kalau dalam bahasa kita adalah membina dengan kata kunci tazkiyah. Tazkiyah itu yang membina diri kita, gitu. Jadi harus mawas memang, ya. Antisipasinya, ayo belajar mawas tentang diri kita sendiri, terutama di situasi di mana ujian ini begini besar, begitu ya. Banyak orang. Ini soal sekolah, ya kan? Yang kita sedang bahas ini sekolah yang itu harus online gitu, Pak Subhi. Tapi coba bayangkan orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena wabah, begitu ya. Allah membuat 1-2 anggota keluarganya menjadi syahid, begitu ya. Ini kan besar gitu ujiannya. Kita ujiannya nggak bisa sekolah nih secara langsung tatap muka, tapi alhamdulillah ala kulli hal gitu ya, kita masih bisa dengan Zoom.
perolehan ilmu masih bisa berjalan di masa sekarang, tidak kemudian terhenti sama sekali. Begitu. Jadi antisipasi edukasi. Yang kedua, untuk membina kita agar tidak tadi kebablasan gitu ya, dari kontrolnya agar tidak sedih kebablasan, cemas kebablasan gitu ya. Ya, dengan istilahnya bermujahadah, ya, berjuang terhadap diri kita sendiri, melawan ketakutan. Kalau ada apa-apa, kesedihan itu ya jangan dibiarkan berlarut-larut begitu ya. Menarik bahwa saya senang menggunakan pendekatan psikologi Islam di sini ya. Menarik bahwa dalam Islam itu ketika kita mendapatkan ujian, maka ujian itu adalah sesuatu yang baik. It's designed for you. Untuk apa? Untuk kamu belajar, bertumbuh, karena dari situ banyak hikmahnya. Nah ini, pemaknaan seperti ini ya, Pak Subhi. Untuk bisa berjuang menjadi baik itu perlu pemaknaan tadi ya. Kalau kita nggak diuji, ini prinsip resilient kalau psikologi mainstream menyebutnya. Kalau kita nggak diuji, kita nggak akan jadi orang yang itu tahan banting istilahnya. Ya. Nah, kalau Islam diuji untuk kita kemudian tertazkiyahkan, menjadi bertumbuh karena mendapatkan hikmah. Bahasa psikologi Islam seperti itu. Bahasa modernnya resilient mungkin ya. Ada ujian, tapi untuk bisa bertumbuh mengambil hikmah itu harus ada pemaknaan, istilahnya cognitive appraisal-nya gitu. Kita menilai ujian ini sebagai apa ini? Sebagai sesuatu yang mematahkan harapan kita semua, sebagai sesuatu yang membuat kita kemudian terhenti, nggak bisa apa-apa, atau sesuatu yang di situ kita bisa melakukan sesuatu, bisa adapt, ya, sesuatu yang kita bisa berbuat sesuatu atasnya, gitu ya, melahirkan hal baru misalnya, ya. Tapi harus ada appraisal itu tadi, penilaian ya secara kognitif gitu, pertama-tama, tuh, ya. Bahasa mainstreamnya resilience, tapi bahasa psikologi Islam yang itu kalau di tinjauan psikologis di dunia itu bukan mainstream psikologi Islam itu, tapi sebenarnya sudah lebih tua, kakaknya psikologi yang ada sekarang ini gitu kira-kira. Itu ya tertazkiyahkan, kita bertazkiyah. Kira-kira Pak. Tertazkiyahkan. Dan tadi saya tertarik dengan Bu Emi ketika menyampaikan, untung alhamdulillah sekarang ada Zoom. Jadi kita nggak bisa membayangkan kalau wabah ini terjadi di 20 atau 30 tahun yang lalu. Ya. Betul. Terus piye gitu kan, terus bagaimana gitu ya, apa yang kemudian akan terjadi. Tapi menarik sekali bahwa manusia itu diberikan oleh Allah itu capacity untuk adapt, menyesuaikan. Mungkin akan terjadi pola penyesuaian, entah apa bentuknya begitu ya. Sekarang bentuk kita seperti ini. Gitu. Nah, yang ketiga Pak Sufi tadi kan edukasi kita mendidik diri kita sendiri, lalu kemudian berjuang ya, bermujahadah gitu agar jiwa kita ini tertumbuhkan dalam situasi yang sulit ini gitu ya. Nah, yang ketiga tentu saja ini terutama dari sisi lembaga itu, kalau disediakan misalnya pelayanan ya untuk mensupport ini siapa ya, baik mahasiswa maupun karyawan maupun dosennya yang itu butuh bantuan di masa-masa sulit, apalagi kalau misalnya keluarganya ada yang kena COVID, apalagi misalnya mahasiswa itu kena COVID harus isoman dan seterusnya, padahal ada sendirian di kosan misalnya gitu. Nah ini misalnya ada layanan yang itu bisa mensupport, itu tentu saja bagus ya, tadi tindakan antisipatif tadi ya, supaya kesehatan mental ini sedikit banyak tetap terjaga, ya, keseimbangannya. Kira-kira Pak Sufi. Lalu ketika mahasiswa ini banyak belajar daring, kadang-kali kan ya pasti intensitas untuk bersama keluarga ini banyak juga gitu. Nah, ini ternyata beberapa mahasiswa, saya nggak mengatakan semua, beberapa mahasiswa itu akhirnya merasa tidak pede, ya, insecure ya, kalau dia itu merasa dibayangi oleh masalah-masalah keluarganya. Jadi gimana Bu Emi? Bagaimana meningkatkan
kepedean atau kepercayaan diri mahasiswa ini ketika mereka harus dibayangi masalah-masalah keluarga, padahal detik itu, hari itu dia harus nge-zoom, harus kuliah. Maksudnya masalah keluarga ini yang seperti apa, Pak Subhi? Apakah misalnya masalah itu artinya dia harus membantu urusan rumah begitu, atau masalah yang lainnya? Masalah keharmonisan, kesejahteraan keluarga itu? Ya bisa, yang saya pribadi sering menemui itu ya dua-duanya itu masuk, Ben. Ya. Oke. Dua-duanya masuk. Baik. Bagaimana, Ben? Ya, ini saya boleh menyebut kalau terkait tugas itu ya, tugas tadi membantu tugas-tugas keluarga, dari apa tugasnya banyak sekali kan di rumah itu, dari rapi-rapi, cuci piring, jemur baju, sampai kemudian mungkin ketersediaan makanan dan lain-lain itu ya. Saya boleh menyebutnya ini work and study, study and family conflict istilahnya. Jadi ada istilah konflik keluarga dan pekerjaan. Tapi bagi mahasiswa ini yang terjadi adalah konflik keluarga dan studinya. Sekarang banyak terjadi gitu. Nah, ini tentu saja kita berharap bagaimanapun mahasiswa ini sedang belajar begitu dan tidak mudah situasinya, maka sudah selayaknya keluarga bisa mendukung untuk itu bisa berjalan baik begitu. Kalau memang studi putra-putrinya ini dianggap penting begitu. Jadi kita berharap ini ada support dari orang tua ya terkait itu. Menarik memang, karena saya juga sempat mengalami itu Pak Subhi. Jadi kalau tadinya anak itu tidak kita jangkau karena dia pergi kuliah, nggak kelihatan orangnya di rumah. Nah terus sekarang yang terjadi, saya lihat loh kok anak saya di rumah, jadi saya minta tolong terus. Padahal sedang saya panggil, Mas, dan seterusnya untuk saya mintain tolong. Ini tolong Ibu Alhamdulillah anak saya terus terang, tapi bilangnya tidak ke saya, ke ayahnya, katanya Bapak, aku tuh sekarang punya tanggung jawab banyak sekali urusan rumah, kenapa gitu. Ya itu disampaikan ke saya, jadi saya tahu, walah iya ya, selama ini saya tidak melihat anak saya karena dia kuliah, jadi tidak saya panggil, tapi sekarang saya lihat dia duduk di depan komputer, sebenarnya dia bukan apa-apa, artinya dia bukan tidak sedang nganggur gitu di depan komputer main-main atau apa, sedang belajar padahal gitu kan, karena semuanya harus online. Nah itu kadang orang tua memang tidak tahu, pengalaman saya, tapi begitu ngerti, ya sudah tahu, oh iya ini kayak harus dibuat klik untuk ada kesadaran baru, situasinya itu berbeda gitu Pak Subhi. Ya. Nah, bagaimana agar kemudian PD ya dikomunikasikan kalau situasinya yang pertama ini tadi ya, yang apa namanya study and family conflict. Kalau situasinya yang itu harus berkomunikasi, itu disampaikan. Memang tidak hanya 1-2 Pak Subhi ini yang mengalami ya. Jadi banyak yang mengalami ini. Berkomunikasi itu kunci yang sangat penting difahami. Kalau memang bantuan dari putra-putri ini, dari para mahasiswa ini diperlukan oleh keluarga, kita minta sequencing gitu. Jadi atur waktu gitu. Misalnya, jadwal kuliah itu bisa difahamkan dengan keluarga. Kalau hari ini saya seperti ini, minta kalau harus membantu mungkin di jadwal yang itu tidak sedang padat. Nah ini komunikasi penting banget, ini penting sekali. Ini support itu bentuknya adalah salah satu caranya adalah dengan mengkomunikasikan. Nah sekarang kalau masalahnya yang terjadi yang kedua, yaitu terjadi ketidakharmonisan, konflik dan lain-lain ya, dan lain-lain itu ya, banyak sekali bisa bentuknya ini masalah ini. Tolong untuk kita pahami bersama bahwa tidak semua keluarga itu sempurna. Ya, tidak ada yang picture perfect. Kalau di foto itu kan kayaknya sempurna sekali. Aduh, semua senyum, semua kelihatan cantik. Reality tidak seperti itu. Ya, hampir tidak ada. Semua keluarga punya ujiannya, gitu. Ya. Nah, kita mesti menyadari hal ini, menerima fakta bahwa ujian itu banyak, itu salah satunya mungkin ujian keluarga kita gitu. Tapi tidak berhenti di situ.
kita bisa mensikapi hal itu dengan mengambil tanggung jawab gitu ya. Artinya begini, baik kalau memang keluarga saya seperti ini, saya terima ini sebagai satu masalah, tapi tidak harus bahwa keluarga saya kemudian menjadi ikut kacau karena itu. Ini penting ini Pak Subhi, bahwa sebagai seseorang kita diberi pilihan yang luas gitu ya untuk mau membiarkan ini berdampak buruk pada saya atau saya boleh memilih yang lain. Kehidupan kita ini banyak pilihannya Pak ya. Saya kira seorang muslim sadar betul itu. Gitu ya. Dan apalagi ketika kita mengkonsepnya dalam dalam bahasa itu ujian gitu. Dan tidak ada yang sempurna. Bahkan keluarga para utusan itu, para nabi-nabi itu kan masalahnya banyak sekali. Kalau keluarga harus semua picture perfect itu kasihan para nabi dong Pak. Halo Pak Subhi ya, kasihan mereka utusan Allah ujiannya luar biasa besar-besar gitu. Ya, nah kita boleh punya keinginan, boleh punya ekspektasi, boleh punya harapan keluargaku seperti ini, idealnya gini. Tapi kadang-kadang itu tidak terjadi gitu. Nah ini kita mesti ridho ya, rela dengan jatah ujian yang harus kita terima ini. Tidak berarti kemudian kita menjadi jelek karena mendapatkan ujian itu. Nah ini penting sekali kesadarannya. Kalaupun ada masalah dalam keluarga kita, maka itu adalah keluarga saya, tapi itu bukan saya. Itu bagian dari saya, tapi itu bukan saya. Nah, sayanya saya yang mana nih? Saya seseorang, saya punya koneksi dengan Allah, ya, dan dengan diri saya sendiri yang harus bertazkiyah tadi, gitu ya, koneksinya dengan Allah, yang Allah kalau sudah dihubungkan dengan Allah itu pintu-pintu untuk kita keluar dari masalah itu banyak banget, gitu ya. Rahmatnya besar sekali gitu ya, rahmat Allah itu besar sekali sehingga kita boleh memilih nih mau terjebak dalam kekisruhan keluarga ini atau kita mau memilih baik saya mau minta bimbingan kepada Allah untuk menjadi lebih baik gitu ya dari situasi yang saya hadapi. Dan definisi sabar kan seperti itu nih Pak Subhi ya, tidak hanya ngampet gitu ya, bahasa Jawanya itu kan kalau sabar itu seringkali seperti ngampet, diem saja lama-lama seperti gunung meledak gitu kan. Ini enggak, sabar itu kita bisa mengambil perspektif yang itu lebih tinggi. Ya, berpikir tentang langkah-langkah yang kita bisa ambil untuk nanti menjadi lebih baik. Nah, ini baru luar biasa nih kalau seperti ini. Maka jangan heran juga kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang itu mungkin datang dari keluarga yang itu situasinya mungkin kacau, tapi dia baik-baik saja karena bisa mengambil perspektif yang baik tadi. Nah, tapi itulah butuh kesabaran, dan kesabaran itu ya seperti itu salah satunya. Gitu, tidak terbawa larut dalam masalah yang ada di sekitar kita ini. Kira-kira Pak Subhi begitu. Jadi nggak pede, sabar gitu ya. Sabar. Bukan berarti hidup kita berakhir di situ, ya kan? Tidak boleh kita menutup pintu-pintu rahmatnya Allah gitu. Kalaupun keluarga kita ada kekacauan, bukan berarti terus hidup kita juga akan ikut kacau. Tidak, rahmat Allah besar sekali. Gitu. Ya, nah ini kalau kita punya keimanan seperti ini tuh lebih pede menurut saya. Ya, lebih rela dengan keadaan, ya menerima kenyataan bahwa kita itu lemah, tidak sempurna dan seterusnya. Tapi juga jadi lebih confidence untuk mengambil pilihan-pilihan yang itu menawarkan solusi, membuat kita menjadi lebih baik dan seterusnya. Saya kira. Menarik tadi ketika Bu Emi mengutip bahwasanya keluarga para nabi aja ada masalah, apalagi kita gitu kan. Banyak sekali ya. Berat-berat sekali masalahnya kalau kita dalami ya kan. Dari sibling rivalry-nya, persaingan antar saudaranya Nabi Yusuf, sampai kemudian kalau kasus putri Rasulullah itu cinta yang harus ya dengan peperangan, itulah biasa bikin terenyuh kita semua. Nah, ini terakhir Bu Emi, karena tadi yang pertanyaan sebelumnya nyinggung-nyinggung atau penjelasan Bu Emi menyinggung masalah keluarga. Terus bagaimana tips dari Bu Emi terkait dengan mental health awareness bagi para orang tua yang anak-anaknya ini lagi kuliah daring?
Betul. Nah, ini tipsnya bagaimana? Ini karena yang menyaksikan kita bukan hanya mahasiswa saja, tapi juga orang tua juga mungkin menyaksikan video ini. Iya, betul. Tipsnya itu salah satunya itu tadi edukasi ilmu di sini ya, Pak Subhi. Oh, ini Pak Subhi sepertinya ke kick out ini ya, tapi nggak apa-apa, saya teruskan menjawab. Jadi mengilmukan orang tua wali, mengilmukan mahasiswa juga kita semua ya, dosen-dosennya ini, bahwa situasi yang kita hadapi ini memang berbeda. Kita harus beradaptasi dalam situasi yang sedang diuji ini, sehingga butuh sumber daya mental yang lebih banyak begitu. Karena dalam situasi yang penyesuaian, maka support ya, dukungan dari keluarga ini sangat diperlukan ya, pemahaman yang lebih besar gitu, lalu kesabaran ya dari orang tua ini. Situasinya sangat berbeda. Namanya adaptasi terhadap perubahan itu sebenarnya juga kita dibekali gitu, punya kapasiti untuk kreatif. Misalnya kuliah dengan Zoom ini adalah satu kreativitas gitu ya. Lalu creativity ya, capacity untuk sabar tadi juga. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kita senantiasa berharap begitu ya. Berharap, jangan berputus asa. Insya Allah ujian yang datang itu tidak akan melebihi kemampuan kita semua untuk menanggungnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi adaptasi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus lakukan, dan ini butuh support yang besar, kesabaran yang kedua, lalu kreativitas kita. Kadang-kadang mungkin kita berpikir kita mengerjakan sesuatu itu harus dengan cara yang sama, padahal tidak. Ya, jadi creativity di sini peran pentingnya. Kita kadang-kadang berpikir cara-caranya sama gitu ya, namanya sekolah ya seperti itu, padahal tidak. Sekolah bisa seperti ini, gitu ya. Mungkin bagi kita Ustadz Subhi ya, bagi kita itu nggak ada kewajiban untuk sekolah gitu ya. Tapi bukannya kita juga kadang malah udik mencari forum Zoom gitu ya, yang senang gitu ya, sampai saya itu sampai dapat akses pelajaran dari Asosiasi Muslim di Kanada gitu ya, tentang memahami Quran. Nah, di sana ada dosen yang sangat bagus, saya akses ke sana. Jadi mengkuliahkan diri saya sendiri. Ya, jadi ternyata perolehan ilmu itu bisa sangat jauh justru ya saat ini, dan itu tadi kreativitas, inovasi di sini diperlukan. Tidak harus dengan cara yang sama, sekolah harus berangkat bertemu dosen itu ya, apalagi situasinya sekarang tidak harus demikian. Tapi Zoom seperti ini dimungkinkan, lalu belajar secara mandiri ya, mencari sumber-sumber ilmu di belahan dunia manapun ada gitu ya. Nah ini karena situasi yang seperti itu harus adaptasi, kreativitas jadi penting, tapi itu juga butuh kesabaran. Kesabaran ini yang orang tua perlu memahami. Putra putrinya sedang dalam situasi beradaptasi dengan pola belajar yang baru, sehingga supportnya sangat diperlukan, saya kira. Dan kita senantiasa akan berharap, tidak boleh berputus asa ya, tidak boleh orang-orang Muslim itu berputus asa ya. Kita berharap suatu hari insya Allah gitu ya, maka pandemi ini akan berkurang gitu, dan Allah mengizinkan untuk kita beraktivitas sebagaimana biasanya begitu. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi karena kan sebenarnya kan ini pandemi itu ada siklus ya, berulang setiap apa Pak Subhi, 100 tahun ya atau apa itu kalau kita pantau itu. Ya, di zaman ada flu Spanyol itu 50 juta penduduk dunia meninggal. Saya bisa paham ya kalau seperti sekarang saja gitu, berapa penduduk Indonesia yang sudah meninggal? Kan ada datanya ya. Kalau di dunia ada 50 negara, tiap negara ada yang meninggal 1 juta. Maka ya 50 juta ya wajar begitu 50 juta orang harus syahid begitu ya, diambil oleh Allah gitu dalam
pandemi ini berjalan begitu. Nah, ini yang juga sedang terjadi. Mudah-mudahan kita semua berharap, berdoa gitu, harus itu hopeful ya, tidak boleh berputus asa. Allah akan meringankannya begitu. Saya kira nggih Pak Sufi, jadi saya kira kata kuncinya creativity tadi, lalu sabar, lalu suportif. Yeah. Creativity, sabar, dan suportif ya. Ini saya rasa juga sangat-sangat penting, apalagi support itu yang paling penting ya. Betul. Kadang-kali ketika mahasiswa ini sedang kuliah, praktikum, ataupun juga ngelaprak, ngerjain tugas, itu kadang dikira oleh orang tuanya tiap hari kok mantengin HP, tiap hari kok mantengin laptop. Padahal itu kan bagian dari nuntut ilmu juga gitu ya. Ya, itu tadi karena ada creativity di sini ya. Jadi pakai alat baru, tidak hanya membawa kertas dan pena, tinta gitu ya, tapi ini dengan HP sekarang sekolahnya gitu. Nah, creativity ini seharusnya difahami begitu, saya kira. Ya, terima kasih Bu Emi, sudah sangat mencerahkan sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Emi. Satu hal Pak Sufi, mungkin juga terkait ini ya, anak-anak menuntut ilmu itu, orang menuntut ilmu itu kan sedang berada di jalan Allah ini, menuntut ilmu, ya enggak Pak Sufi? Sehingga insya Allah ketika orang tua mensupport ini dengan sebaik-baiknya, pertama-tama karena Allah, gitu, mensupport putra-putrinya, apalagi dalam situasi yang sulit, ya dengan kesabaran mereka, gitu, dan kerelaan ya membantu baik dukungan moral, finansial ya. Nah ini itu insya Allah akan menjadi amal yang juga tercatat hingga akhirat, amal solih untuk membuat anak-anaknya berilmu di sini. Saya kira jadi ada teologinya, ada teologinya sehingga kita tidak boleh melihat ini hanya sebagai beban gitu, tapi ibadah yang luar biasa, mensupport yang sedang belajar. Saya kira Pak Sufi. Mensupport, sekali lagi support itu penting ya, dari keluarga terutama. Ya, mungkin cukup Bu Emi, karena ini sifatnya kita podcast ya. Dan sekarang itu diharapkan apa yang tadi kita perbincangkan, khususnya yang disampaikan oleh Bu Emi ini bisa lah ya, banyak manfaatnya bagi teman-teman mahasiswa ataupun juga masyarakat umum Bu Emi, karena ini kan nanti ujung-ujungnya juga ditayangkan di YouTube, jadi semua bisa mengakses apa yang tadi didawuhkan, yang disampaikan oleh Bu Emi Zulaifah. Semoga dengan adanya pembelajaran daring yang kemungkinan besar masih diperpanjang sampai akhir tahun ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan mental bagi siapapun, bagi siswanya, mahasiswanya, keluarganya, terutama dosennya. Kalaupun ada hal-hal yang dirasakan, tadi yang saya sebutkan di depan sekali Pak Sufi, ada merasa ketidakseimbangan ya dari sisi psikologis gitu ya, maka cepat-cepat untuk segera menghubungi siapa yang bisa dimintain bantuan. Di UI ada pusat konseling. Ya, itu jadi jangan dibiarkan ya, bagus untuk bisa berbicara dengan orang yang itu ahli di situ. Pusat konseling mahasiswa ini ya, di kemahasiswaan UI ada yang memberikan support ini. Ataupun juga yang layanan yang tersedia di ulun.id/COVID-19 itu kan juga ada layanan psikologi juga nih. Bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Betul. Ya, terima kasih Bu Emi sudah menyediakan waktu bersama Pak Sufi. Semoga bermanfaat, semoga Bu Emi dalam kondisi sehat. Amin. Walafiat sekeluarga. Ya. Dan mohon maaf kalau selama membersamai podcast kita di kesempatan kali ini mungkin ada sesuatu atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bu Emi. Mohon maaf. Demikian saya akhiri, Bu Emi dan juga para pemirsa dimanapun berada, khususnya mahasiswa SPA Angkatan 39. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.